Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintahan Jokowi dilaporkan ke PBB terkait kematian 6 pengawal HRS di KM 50 kejahatan kemanusiaan. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Menyikapi kasus kematian 6 pengawal Habib Rizik Syihab di KM 50, perwakilan dari TP3 dan UI Watch telah membuat laporan ke kantor perwakilan PBB di Jakarta. Ingatkan atau kami sampaikan kepada penyelenggara negara, terutama pemerintah, Presiden Jokowi dan juga DPR, akan terus dan tidak akan berhenti melakukan advokasi agar hukum dan keadilan ditegakkan di negara kita tercinta ini. Koordinator TP3 dan UI Watch Marwan Batubara menjelaskan bahwa TP3 telah melakukan penelitian secara menyeluruh dan hasilnya disajikan dalam bentuk buku putih yang juga telah diserahkan ke kantor perwakilan PBB tersebut. TP3, kata Marwan, menyimpulkan bahwa kejahatan tersebut bukanlah kejahatan biasa tetapi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa yang dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, pelakunya harus diadili sesuai ketentuan UU 26/2000 tentang pengadilan HAM. Demikian penegasan Marwan Batubara. Hasil penelitian TP3 menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut merupakan kejahatan negara karena pelakunya tidak hanya melibatkan Polri tetapi secara sistematis juga melibatkan angkatan bersenjata dan aparatur negara lainnya. Kejahatan tersebut, jelas Marwan, merupakan serangan sistematis yang diarahkan terhadap 6 pengawal HRS yang hanya berstatus sebagai warga sipil. Mereka diserang secara brutal untuk dibunuh dan sebelum dibunuh mereka terlebih dahulu disiksa. Pembunuhan 6 pengawal HRS telah melanggar ketentuan Konvensi Wina 1993 dan Statuta Roma 1998, kata Marwan. Lebih lanjut, Marwan menjelaskan bahwa kondisi dan proses eksekusi dapat dianggap sebagai tindakan penyiksaan berdasarkan Convention Against tahun 1984. Dikatakan oleh Marwan, kejahatan tersebut merupakan tindakan brutal dan kejam oleh negara terhadap rakyat, bukan sekedar kejahatan oleh pelaku individual. Namun demikian, pemerintahan Jokowi berusaha meyakinkan publik bahwa hal tersebut hanya kejahatan biasa melalui kerjasama erat dengan Komnas HAM yang terlibat dalam pengusutan kasus pembunuhan sadis tersebut. Dalam hal ini, Komnas HAM bukannya melakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan UU 26 tahun 2000. Karena itu, Komnas HAM hanya menghasilkan apa yang disebut sebagai laporan pemantauan. Sesuai laporan Komnas HAM pada 11 Januari 2021 disebutkan bahwa negara mengakui pembunuhan pada 7 Desember 2020 di KM 50 terhadap 6 korban adalah pembunuhan di luar hukum. Komnas juga mengatakan dan menegaskan bahwa 2 korban lainnya dibunuh untuk membela diri. Hal ini membuktikan adanya niat sistematis untuk menipu publik dan menutupi keterlibatan aparat negara dalam pembunuhan tersebut. Yang kemudian jumlahnya tuh banyak ya. Tapi kok Fadil Imrannya nggak tersentuh ya, ini kan aneh ya. Padahal tuntutan untuk menegakkan keadilan dalam kasus tersebut bukan hanya untuk dan bagi keluarga korban. Urusan kemanusiaan juga ini, Pak ya. Urusan kemanusiaan. Sekumpulan advokat ya mendatangi Barreskrim Polri ya, untuk menyampaikan novum baru kasus kilometer 50 ya. Kemudian menagih janji Kapolri jika ada novum baru kasus kilometer 50 maka akan dibuka kembali. Kemudian dengan novum baru KM 50 ya, harusnya Ferdi Sambo siapa namanya, Fadil Imran ini segera diperiksa ya, segera diperiksa ya, karena jelas ya kejadian KM 50 ya pada tanggal 7 Desember 2020 pagi yaitu di bawah ya Polda Metro Jaya, di bawah pimpinan Fadil Imran ya. Bahkan kendaraan petugas dipepet lalu kemudian diserang. Kuasa hukum 6 keluarga ex-anggota FPI Aziz Anwar menilai keterangan saksi dalam sidang perkara unlawful killing di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 9 November lalu tidak masuk akal. Sebab saksi menyatakan bahwa aksi penembakan mati 6 anggota FPI di tol Jakarta Cikampek KM 50 merupakan buntut dari situasi dan kondisi yang tidak normal serta spontan. Gak masuk akal orang waras.
Justru ketidaknormalan itu yang menciptakan kan pihak mereka sendiri, kata Ajis mengomentari pernyataan yang disampaikan oleh Tubagus Ade Hidayat saat menjadi saksi di PN Jaksel. Ajis mengatakan tindakan anggota polisi yang membuntuti rombongan FPI saat kejadian tersebut tidak bisa diterima logikanya, karena jelas dia hal itu bukanlah tindakan yang spontan. Mempepet mobil Habib Hanif dan mengeluarkan provokasi jari tengah, apa itu spontan? Spontannya aparat yang bisa diterima akal sehat yang menunjukkan diri bahwa mereka aparat, seperti berteriak "saya polisi", ujar Ajis saat dihubungi pada Rabu 10 November. Tunjukkan logo kewenangan dan identitas, bukan asal pepet dan berondong dengan senjata api, katanya menambahkan. Padahal, sambung Ajis, polisi mengklaim bakal memperlakukan para pelaku kejahatan secara humanis dan memberikan peringatan sebelum bertindak tegas. Namun ia menyebut hal ini justru tidak diterapkan saat menangani para anggota Laskar FPI. Pembantaian tersebut. Kenapa kami tidak rela dengan penyiksaan dan pembantaian tersebut? Kalau kami ridho, kalau kami rela dengan penyiksaan dan pembantaian tersebut, berarti kami rela ridho dengan kezoliman yang luar biasa. Membuka KM50 dengan cara bagaimana Tuan Novum baru, ya boleh-boleh aja lah, kita lihat nanti. Semoga bisa terperhatikan juga. Misteri di KM50 itu saya kira lebih hebat ketimbang misteri kematian Brigadir Rijus. Mereka mencoba mencari-cari kesalahan FPI dan Habib Rizik dan selalu mencoba ingin menghancurkan. Sekarang satu persatu semua dibongkar. Apapun rencana dan kejahatan yang terstruktur dibongkar semuanya sama Allah. Kekerasan kekuasaan itu berproses melalui peradilan HAM sebagaimana amanat Undang-Undang 26 tahun 2000. Itu mungkin, itu ada kemungkinan karena ya tadi saya bilang nggak ada jeruk makan jeruk gitu. Bagaimanapun peristiwa apapun, apalagi dalam sebuah peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan terorisme, tidak ada kaitannya dengan separatisme, tidak boleh ada darah yang tumpah. Struktural artinya ini kan terus berlanjut, yaitu rekayasa kasus terhadap mereka, ya, seolah-olah bahwa mereka ini dengan instrumen kekuasaan, dengan instrumen-instrumen dan sumber daya yang ada pada pihak. Makanya kemudian sampai Nabi mengatakan. Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Ajis Yanuar mengaku tidak sepakat seluruhnya atas proses sidang kasus penembakan 6 laskar itu. Pasalnya pihak FPI dan keluarga korban menginginkan kasus itu digelar di Pengadilan Hak Asasi Manusia. Menurut Ajis, seharusnya penegakan hukum menyadari adanya beragam luka pada tubuh korban, sebagaimana dakwaan JPU. Dia menegaskan dakwaan JPU itu menjadi bukti nyata adanya pelanggaran HAM berat atau insiden tersebut. Dan dari dakwaan JPU pada persidangan juga seharusnya disadari bahwa beragam luka pada tubuh para korban menjadi bukti nyata adanya dugaan pelanggaran HAM berat yang menurutnya dari JPU tersebut tentu saja merupakan suatu bentuk secara tidak langsung bantahan dari pernyataan Komnas HAM bahwa peristiwa itu bukan merupakan suatu pelanggaran HAM berat. Dakwaan yang disampaikan JPU itu membantah pernyataan Komnas HAM yang menyebut bahwa peristiwa itu bukan pelanggaran HAM berat, tegas Ajis Yanuar. Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin Ohorela didakwa melakukan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian secara bersama-sama. Akibat ulahnya, ada 6 ex-laskar FPI tewas bertembus timah panas. Terakhir, mengatakan, dari ulasan di atas kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran bahwa ketika kita melihat ketidakadilan, maka kita berhak untuk menuntut keadilan dengan cara apapun, sehingga keadilan tersebut tetap kembali tegak dan tidak diselewengkan. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga tahu apa yang kalian tahu. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.